Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok PPL Cimahi Mandiri 2 yang beranggotakan saya, Anang Nahmaruri. Dan saya Dini Mulyasari. Dan saya Elsa Nur Aziza. Dan saya Lilis Alawiyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan kelompok kami tentang modifikasi rencana pembelajaran. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan perbedaan sebelum dan sesudah modifikasi. Kami mengambil modul pelajaran matematika untuk kelas 5. Di sini kami menemukan perbedaan antara sebelum modifikasi di tujuan pembelajaran, karena di sini untuk tujuannya itu ada C2, sedangkan tujuan pembelajaran itu lebih baik dari mulai C4, antara C4 sampai C6. Di sini awalnya adalah peserta didik memahami gambar bangun ruang melalui kegiatan observasi pada komposisi gambar. Karena C2 kami rubah menjadi C4 di sini, yaitu peserta didik dapat menganalisis gambar bangun ruang limas, prisma, dan tabung melalui kegiatan observasi pada komposisi gambar sebagai level kognitif C4. Perubahan yang pertama. Selanjutnya, untuk perubahan yang kedua akan disampaikan oleh kawan saya, rekan saya. Baik, terima kasih Teh Elsa. Selanjutnya modifikasi yang kami lakukan pada modul ajar yang kami amati itu terletak pada LKPD-nya, di mana LKPD sebelumnya itu belum menunjukkan sintak model pembelajaran yang digunakan, yaitu project based learning. Sehingga setelah dimodifikasi, kami membuat LKPD. Di bagian petunjuknya itu kami cantumkan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa sesuai dengan sintak model pembelajaran yang digunakan, yaitu PJBL. Boleh next, Teh? Nah, jadi ada 3 lembar yang kami modifikasi. Sebelumnya itu hanya 1 lembar. Setelah itu kami modifikasi jadi 3 lembar, di mana lembar kerja ini sesuai dengan sintak yang tercantum pada petunjuk. Selain itu, kami juga memodifikasi LKPD-nya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana anak-anak usia sekolah dasar itu masih senang dengan hal-hal yang menarik dan tentunya berwarna, sehingga di LKPD-nya kami membuat lebih menarik lagi, ada gambar-gambarnya, dan juga bentuk LKPD-nya itu tidak monoton. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk modifikasi selanjutnya itu pada lembar ini penilaian kelompok, mana pada sebelumnya itu di modul ini itu sudah terdapat rubrik penilaian, tetapi si lembar penilaiannya itu belum ada. Jadi kami buatkan lembar penilaian untuk kelompok seperti ini. Jadi sebelumnya itu tidak ada, jadi dari rubrik langsung ke rubrik lagi. Jadi tidak ada lembar penilaian untuk siswa. Jadi kami buatkan lembar penilaiannya untuk modifikasi modulnya. Baik, terima kasih. Baik, yang keempat, di sini kita akan bertujuan agar modul ini lebih menarik untuk siswa. Nah, yang pertama tentu kita memodifikasi dari sampul, kayak sampul. Nah, di sini terlihat dari warna sendiri sudah terlihat bahwa warna yang kita gunakan untuk sampul lebih eye catching dengan ada gradasi warna.
kemudian dengan tambahan ornamen-ornamen bangun ruang yang menunjukkan bahwa materi yang disampaikan adalah bangun ruang. Tuh, oke, selanjutnya. Nah, di bagian lain di materi pembelajaran di sini kita membuang kata-kata yang tidak perlu agar lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Kemudian diberikan gambar untuk mempermudah. Misal di sini ada bangun ruang dan bangun datar. Jadi siswa nanti dapat membedakan antara bangun ruang dan bangun datar. Kemudian di bawahnya juga terlihat ada gambar ciri-ciri bangun ruang. Di situ ada titik sudut, sisi, rusuk, diagonal bidang, dan diagonal ruang. Itu. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya ada pada kisi-kisi soal. Sebelum modifikasi, soal kurang menunjukkan tujuan pembelajaran. Karena pada tujuan pembelajaran, siswa diajarkan untuk menganalisis bentuk bangun ruang, prisma segitiga dan tabung dengan tepat itu melalui gambar. Sedangkan pada soal, guru tidak memberikan gambar tersebut, hanya memberikan soal berupa soal uraian. Uraikan tiga ciri-ciri bangun ruang prisma segitiga tanpa menggambarkannya seperti apa. Itu ada pada soal nomor 1 dan nomor 2. Maka kami memodifikasinya menjadi menambahkan gambar dari prisma segitiga dan tabung pada soal tersebut. Baik, selanjutnya pada modul sebelumnya itu belum terlihat adanya aktivitas pembelajaran berdiferensiasi atau budaya. Jadi kami di sini dikasih pada tahap pembelajarannya itu kamu tahu tentang budaya. Jadi wilayah anak itu cuma ini. Kalau pertanyaan apakah kalian lihat antara dimisi dan Cimahi, kalian kemudian itu sudah ditinggal saja seperti itu untuk melihat bagaimana budaya mereka yang ada di sekitar mereka. Jadi kami tambahkan aktivitas budaya, aktivitas yang oleh mereka berbudaya. Yang selanjutnya itu aktivitas pembelajaran mendiferensiasi. Selanjutnya sini guru itu langsung saja langsung siswa untuk membuat sketsa bangun. Jadi sebelum itu kami sendiri sebelum guru itu akan melakukan dulu siswa berdasarkan kelompoknya. Gini, sisinya untuk keliling bisa jika ada kesulitan dari tubuh siswa yang kemampuannya rendah. Jadi untuk siswa yang memiliki kemampuannya rendah, memberikan perhatian lebih. Jadi itu mengerti siswa yang kelompok siswa yang kemampuannya tinggi itu tidak tapi untuk siswa yang siswa yang kemampuannya rendah juga harus memberikan perhatian lebih dari bagaimana aktivitas kerja mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Baik, untuk selanjutnya itu pada penskoran atau skor untuk soal. Sebelum modifikasi, skor setiap soal itu bentuknya puluhan. Karena terlalu besar dan mungkin menyulitkan guru untuk menghitung skor akhir dengan rumus untuk memperoleh nilai, maka kami memodifikasi. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.